Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah kaitkan kesempurnaan iman dengan cinta dan benci. Bukan hanya kecintaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kita juga dituntut untuk membenci apa saja yang Allah benci. Bukan hanya maaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah juga mengajarkan agar kita marah ketika memang kita dituntut untuk marah. Lebih dari 40 hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana marahnya beliau ketika ajaran-ajaran Islam, ketika hukum-hukum Islam dilecehkan. Oleh sebab itu, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Hilyatul Awliya, juga diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau, mengatakan, "Man istubtiba falam yaghdab fahuwa himar." Siapa saja yang dibikin marah tetapi dia tidak marah, maka dia laksana seekor keledai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti dari keimanan adalah kita mengagungkan syiar-syiar Islam. Bahkan kita lihat para sahabat, bukan hanya syiar Islam yang diagungkan, bahkan tempat duduknya Rasulullah SAW pun mereka agungkan. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menceritakan bahwa pasca kejadian dibantainya Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah kaum muslimin sekutu Rasulullah SAW. Yang membantai adalah Bani Bakr. Bani Bakr adalah sekutunya kaum kafir Quraisy saat itu. Bani Khuza'ah dibantai pada saat mereka tengah sholat malam di lembah Watir. Salah seorang yang selamat menemui Rasulullah SAW, meminta bantuan Rasulullah SAW. Amr bin Salim namanya. Rasulullah mengatakan, "Nusirta ya Amr bin Salim, engkau akan dibantu wahai Amr bin Salim." Abu Sufyan sebagai pimpinan kaum kafir Quraisy saat itu takut, khawatir kalau Rasulullah bakalan menyerang mereka karena pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah yang mereka lakukan. Mereka mengkhianati perjanjian dengan menyerang kaum muslimin di Khuza'ah, di lembah-lembah mereka. Maka Abu Sufyan datang, ingin menemui Rasulullah SAW, ingin meminta maaf, ingin melanjutkan perdamaian Hudaybiyah. Sebelum menemui Rasulullah, Abu Sufyan datang menemui putrinya Ummu Habibah. Masuklah Abu Sufyan ke rumah putrinya. Ketika Abu Sufyan mau duduk, Ummu Habibah kemudian melipat tikar yang mau diduduki oleh bapaknya sendiri. Maka Abu Sufyan berkata, "Wahai putriku, apakah engkau melipat tikar ini karena sayang aku daripada tikar itu, ataukah engkau lebih mencintai tikar itu daripada diriku?" Ummu Habibah menjawab bapaknya, "Bal hadza firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah tikarnya, tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musyrikun najisun. Sementara engkau adalah orang musyrik yang kotor. Wa lam uhibba an tajlisa fi firasihi. Dan aku tidak senang engkau duduk di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tempat duduk Rasul tidak ada simbol apa-apa. Begitu Ummu Habibah memuliakannya. Apalagi ketika syiar-syiar Islam yang lain, kalimat tauhid misalnya, ketika itu dinistakan, dihinakan, maka tidak ada tanda keimanan kecuali ketika kita merasa tidak senang, kita merasa marah dan kita melakukan pembelaan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Busiri mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Rasulullah mengatakan,
La yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah seorang dari kalian menghinakan dirinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu?" Bagaimana kok bisa kami itu di antara kami bisa menghinakan diri kami sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, "Yara amran lillahi alaihi fihi maqal, ya fala yaqul." Dia melihat ada satu urusan, ada satu perkara yang di situ seharusnya dia berbicara atas nama Allah. Dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelaan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Maka Allah nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan mengatakan kepadanya, "Ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza?" Apa yang mencegah engkau? Apa yang menghalang-halangi engkau untuk berkata pada perkara yang demikian? Ya, demikian dan demikian. Apa yang menghalang-halangi engkau untuk melakukan pembelaan walaupun hanya sekedar kata-kata? Maka dia akan menjawab, khosyatun nas, takut kepada manusia, takut dibilang, ya, dicerca oleh manusia. Maka Allah akan mengatakan, fa iyaya kunta ahqa an tahsya. Sesungguhnya aku lebih berhak untuk engkau takuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya diam itu bisa berarti sebuah kehinaan ketika kita seharusnya berbicara. Ketika kita seharusnya melakukan pembelaan, tapi kita tidak melakukannya, kelak di hari akhir kehinaan yang akan kita terima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau diam saja dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika yang dilakukan adalah justru membela penghinaan itu. Ada yang menganggap pembakaran bendera tauhid adalah sebuah pemuliaan, memuliakan kalimat tauhid. Kemudian dikiaskan dengan seandainya ada kalimat tauhid tertulis di celana dalam, mohon maaf, maka bentuk untuk memuliakannya adalah membakar celana tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah analogi yang dibuat sekedar untuk menghindar saja. Kenapa demikian? Yang pertama, yang fakta terjadi tidaklah kalimat tauhid itu ditulis di celana. Yang kemudian bersinggungan dengan isi celana itu tidak. Yang kedua, alasan mereka adalah ketika kalimat itu dijadikan sebagai dalil, sebagai topeng untuk menyembunyikan maksud yang jahat, maka sudah seharusnya kalimat itu dibakar saja untuk memuliakan kalimat tersebut. Kita bisa melihat bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membuat perjanjian untuk memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diboikot. Tidak boleh berjual beli dengan kaum muslimin, tidak boleh menikah, tidak boleh memberi hadiah, sehingga kaum muslimin pada saat itu tersisih ke Syi'ib, ke suatu lembah di kota Makkah. Ketika Mut'im bin Adi dan kawan-kawannya ingin, setelah berlalu 3 tahun, ingin merusak perjanjian tersebut. Dia ingin merobek perjanjian yang ditempel di Ka'bah tersebut. Perjanjian menggunakan nama Allah ditempel di Ka'bah, isinya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mut'im mau merobeknya, ternyata diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq di dalam kitab beliau As-Siyar wal Maghazi, ternyata isi perjanjian tersebut sudah dimakan oleh rakyat. Kecuali kalimat Subhanakallahumma. Isi perjanjian semua sudah dimakan oleh rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rakyat saja tahu bahwasanya kalimat isim Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala mereka muliakan, walaupun nama itu digunakan untuk menulis perjanjian yang memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita juga memuliakannya. Orang-orang tua kita dulu, terutama di masyarakat Banjar, walaupun tidak sengaja menjatuhkan Al-Quran, mereka sangat menyesal. Bahkan mereka melakukan selamatan bersedekah untuk menunjukkan penyesalan mereka. Sekarang,
Semoga generasi-generasi kita termasuk orang-orang yang memuliakan bukan hanya ajaran Islam tapi juga syiar-syiarnya, dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan pembelaan walaupun hanya dengan mulut-mulut kita, sehingga kita terhindar dari kehinaan kelak di hari akhir.